Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana posisi Partai Demokrat kian limbung usai ditelikung mitranya di Koalisi Perubahan, di mana Partai Demokrat hingga kini belum juga menentukan arah politiknya. Usai hengkang dari koalisi Anies Baswedan, akankah Partai Demokrat ini bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo atau justru merajut rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan? Deklarasi dadakan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berujung pada perpecahan Koalisi Perubahan yang baru genap berusia 6 bulan. Demokrat yang merasa dikhianati akhirnya memutuskan keluar dari koalisi. Tak mau berlama-lama ditinggal sendiri, Demokrat pun memutuskan siap menjajaki koalisi yang baru. Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita songsong perjalanan politik yang baru dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Pertanyaan yang kini muncul, kemanakah Partai Demokrat akan berlabuh? Apa skenario yang disiapkan Demokrat jika kubu Prabowo dan kubu Ganjar Pranowo sudah siap membuka diri? Komunikasi politik antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat terus berjalan ya, bahkan jauh sebelum peristiwa misalnya pencalonan Anies dan Gus Muhaimin. Pak Prabowo juga sudah ketemu Pak SBY di Pacitan beberapa minggu yang lalu, dan sampai saat ini hampir setiap hari kami terus berkomunikasi dengan petinggi-petinggi pada Partai Demokrat. Intinya kami terbuka, kami warm welcome untuk Partai Demokrat apabila ingin bergabung bersama-sama mendukung Pak Prabowo. Kita tahu Pak SBY dan Pak Prabowo adalah dua sahabat, ini juga Mas AHY ya, yang pemikirannya menurut kami sama, ingin yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kerjasama politik dengan Demokrat melalui beberapa tahap. Ya, tahap komunikasi politik sudah dilakukan, bahkan sudah cair, kita sudah saling berkomunikasi. Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas AHY, bahkan pertemuan yang diadakan di Gelora Bung Karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat Indonesia. Kami dalam level kesekjenan juga komunikasi. Kemudian yang ketiga, komunikasi di fraksi DPR RI. Ini merupakan hal yang positif, kerjasama itu merupakan bagian dari dedikasi bagi bangsa dan negara, sehingga ketika nantinya misalnya ada jodoh, itu akan sama-sama memperkuat karena didasarkan pada komitmen, bukan pada kepentingan sesaat. Maka kami juga memberikan penjelasan bahwa bekerja sama dengan PDI Perjuangan, Pak Ganjar Pranowo ini bukan ingin berkuasa, tetapi tuanku adalah rakyat. Jadi berbeda ya dengan yang di sana. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut ada 3 opsi yang bisa diambil Partai Demokrat. Opsi tragis jika kembali ke Anies, opsi strategis untuk membentuk poros baru, atau opsi realistis jika bergabung dengan salah satu koalisi yang ada. Menurut saya bagi Partai Demokrat itu ada 3 opsi. Satu opsi tragis, kedua strategis, dan ketiga realistis. Kenapa saya bilang tragis? Kalau ternyata Demokrat setelah turbulensi kekecewaan luar biasa kepada Anies Baswedan yang sampai billboard foto-foto Anies itu dilepas dan seterusnya, tapi akhirnya opsinya kembali ke Anies, ini tragis buat Partai Demokrat. Tapi opsi ini saya kira paling kecil. Tapi dalam politik masih harus kita buka analisa itu. Yang kedua, pilihan strategis ini yang terbaik ideal buat Partai Demokrat. Tapi peluangnya juga agak sulit.
yaitu ketika Partai Demokrat berhasil membuat poros politik baru, syaratnya berat, dia harus berhasil mengajak PKS bersama, artinya PKS juga meninggalkan Anies Baswedan, lalu mengajak P3 meninggalkan Ganjar Pranowo. Ini kan ada wacana poros keempat. Nah, kalau ini yang bisa ditempuh oleh Partai Demokrat dengan konsensus politik barunya, maka ini paling ideal. Kenapa? Karena misi utama Partai Demokrat ini menjadikan AHY menjadi calon itu sangat besar. Sebagai cawapres terutama besar potensinya, bahkan bisa capres kalau ada komunikasi negosiasi misalnya disebut-sebut dengan Sandiaga Uno. Tapi peluangnya per hari ini saya lihat masih kecil karena PKS masih kuat ke Anies Baswedan dan P3 masih cukup lengket dengan PDIP dan Ganjar. Nah, opsi yang ketiga ini paling realistis, yaitu Partai Demokrat bergabung ke salah satu dari dua koalisi atau polar atau poros koalisi yang ada, ke Prabowo Subianto atau ke Ganjar Pranowo. Penentuan arah koalisi tentunya akan dihitung akurat oleh Demokrat. Apalagi prospek Demokrat membentuk koalisi baru juga sangatlah tidak mudah. Nah, kalau untuk membangun poros baru, tentu effort kerja kerasnya, upayanya tentu tidak gampang. Harus ada capres, harus ada cawapresnya, harus ada partai pengusungnya. Nah, kalau kemudian dikaitkan kemarin ini ada peluang P3, PKS dan Demokrat mengusung Sandiaga Uno AHY. Menurut saya ini juga tidak mudah ya. Karena P3 kan sudah memutuskan setia, loyal, tegak lurus ikut PDIP. Nggak mungkin keluar dari komitmen itu. Dan Sandiaga Uno juga sudah diusung sebagai cawapres untuk berkoalisi dengan Ganjar, kan begitu. Peluang itu menurut saya P3 untuk keluar dari PDIP agak sulit. PKS kalau kita bicara pilihan antara basis grassroots-nya pemilih PKS itu cenderung signifikan, itu strike ticket voting itu ke Anies Baswedan. Peluang ke yang lain susah. Posisi Partai Demokrat saat ini bisa dikatakan limbung usai ditelikung mitra koalisinya. Akankah Demokrat bergabung dengan koalisi pengusung Prabowo Subianto? Atau justru merajut rekonsiliasi dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo? Atau mungkinkah Demokrat punya nyali membentuk koalisi baru? Yang pasti tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik. Banting setir jadi hal biasa, asalkan bisa jadi penguasa.